Oke teman-teman, dengarkan cerita yang sebenarnya. Ya, namanya Meli Nur Cahyati. Melihat dia, aku jadi suka. Penyanyi dangdut dari Blitar yang sangat cantik. Dia adalah teman kuliah istriku, karena begitu dekat dengan istriku, Putri. Aku juga ikut akrab, aku juga kenal suaminya. Dan kami saat ini pun sama-sama baru punya anak satu, serta sama-sama baru kelas 2 SMP. Dulu waktu menikah juga hampir bersamaan. Memang jarang ada teman kuliah tapi keakrabannya masih terjaga. Padahal sudah melewati masa 15 tahun lebih, hingga pertemanan itu seperti sudah jadi saudara. Namun benar saja, kata orang, nggak ada yang sempurna di dunia, nggak ada hubungan dekat tanpa cacat. Dan yang pasti seperti apapun kita selalu hati-hati dalam melangkah. Suatu saat ada saja duri yang menancap di kaki kita. Aku dan Meli sama-sama nggak kuat. Sudah menodai sebuah persahabatan, telah menjolimi istriku. Sama sekali nggak berpikir betapa hancurnya hati istriku jika dia tahu. Suatu hari, Meli bertandang ke rumahku. Sendiri, ini nggak seperti biasanya. Sebelumnya, setiap main ke rumah, selalu bersama suami dan anaknya. Sudah begitu, aku melihat ada yang beda di wajahnya. Wajah orang yang sedang punya beban. Tapi aku diam. Aku yakin pasti akan cerita sama istriku. Dan sampai juga ke aku. Benar saja, istriku cerita. Suami Meli mendua. Tapi fatalnya sudah ketahuan malah merasa nggak salah dan main tangan. Sebenarnya Meli sudah ke rumah orang tuanya. Tapi cuma sehari. Meli tetap nggak mau orang tuanya tahu masalah rumah tangganya. Akhirnya untuk sementara memutuskan numpang di rumahku. Dia teman lama dan teman akrab istriku. Mana mungkin aku melarangnya. Lagian istriku punya usaha laundry di rumah. Meli bisa bantu-bantu. Malah dia bersedia jadi karyawan. Maklum selama ini hidup Meli hanya bergantung pada suaminya saja, alias ibu rumah tangga. Sedangkan aku sendiri kerja sebagai satpam di sebuah bank swasta. Jujur saja, sejak Meli tinggal di rumah aku, nggak bisa tenang, bukan merasa terbebani, tapi aku suka merasa hanyut oleh kecantikan Meli. Istriku memang cantik, tapi kecantikan orang lain lebih menggiurkan. Suka bikin gagal fokus, dari situlah aku selalu menghindari momen duduk bertiga di rumah. Bukannya apa-apa, hanya khawatir saja kalau istriku terlalu jeli melihat sikap anehku pada Meli. Apalagi selama ini istriku sangat percaya padaku. Dia bahkan nggak punya dugaan kalau aku mau berharap temannya sendiri. Dan aku nggak mau merusak kepercayaan itu. Tapi yang namanya manusia biasa selalu saja melakukan kesalahan. Kesalahan yang disengaja. Istriku nggak akan percaya jika aku menyukai Meli. Meski temannya itu sangat cantik. Tapi aku nggak mampu menghadapi sebuah keadaan yang aku anggap sangat darurat. Hingga keyakinan istriku itu nggak berlaku bagiku. Suatu kali aku benar-benar menginginkan hubungan, tapi aku kecewa ketika melihat istriku membeli pembalut. Kamu, kataku, ingin menembak ataupun menebak. Ya, lagi datang tamunya, sahut istriku. Sembari perasaan, waduh, seruku sambil menepuk jidat. Kecewaku double, padahal sudah seminggu nggak melakukan. Sejak ada Meli di rumah, istriku sering ngobrol sampai larut malam. Dan ketika keinginanku sudah sampai di ubun-ubun, Putri malah lagi palang merah. Aku lemes, nggak berdaya.
Dikala keinginanku sudah sampai puncak, aku keluar kamar. Saat itu malam hari. Anganku tertuju sama Meli. Ada keinginan untuk mengajaknya enak-enak. Ini terdengar konyol dan terkesan gak waras. Memang, tapi ya, di otakku waktu itu. Meli pasti sudah lama gak melakukan sama suaminya. Mereka sedang konflik. Itu yang menguatkan dugaanku. Meli pasti juga sedang nahan keinginan juga. Dan biasanya wanita yang sedang naik libidonya gak pandang bulu. Gak mau tahu apakah aku ini suami dari sahabatnya atau orang lain. Maaf, itu hanya anggapan dari pribadiku saja. Tepat pukul 1.00 WIB malam, aku mengunci pintu kamar dari luar untuk jaga-jaga kalau Putri bangun. Selanjutnya dengan langkah hati-hati, aku melintas menuju kamar Meli. Keadaan yang sepi bikin injakan kaki di lantai jadi terdengar saja. Aku menjinjit saat melangkah. Jantungku serentak berdetak kencang. Kala membuka pintu kamar, ternyata nggak dikunci. Perlahan aku masuk dan perlahan pula menutup. Lagi serta langsung menguncinya. Sejurus aku berdiri di balik pintu, memandang ke arah Meli. Duh, cantiknya. Dia sudah pulas. Sekilas aku merasa kasihan mengingat nasibnya. Mestinya dia tidur bersama anak dan suami di rumah sana. Aku masih berdiri. Ada keraguan dan kekhawatiran yang bersemayam di dada. Bagaimana kalau dia melakukan reaksi yang gak sesuai? Harapanku teriak misalnya, aku sudah gak bisa berpikir sejauh itu. Keinginanku untuk berhubungan kian menghentak-hentak kuat. Usai menenangkan diri, aku melangkah menghampirinya. Sudah berdiri di sisi ranjang, aku akan membangunkannya. Meli, kataku sambil mengguncang-guncang kakinya. Mas Diko, serunya dan seketika menutup mulutnya dengan tanganku. Memberi isyarat untuk tenang dengan menutup mulut. Dengan telunjuk, dia bangkit duduk dan masih menunjukkan sikap kaget dengan sesekali melihat ke arah pintu. Khawatir kalau Putri datang. Mas Diko mau ngapain? Tanyanya. Aku suka kamu, Rin. Ucapan itu spontan keluar dari mulutnya. Sebelumnya juga nggak berpikir ke situ. Tapi aku ini temannya Putri. Mas, ucapnya. Teman yang sudah bikin aku kegilaan. Sahutku, tapi Meli nggak melanjutkan ucapannya. Tanganku sudah memegang jemarinya. Dia kaget, tapi hanya diam tertunduk. Bagiku itu lampu hijau. Makasih sudah mau nampung aku di sini ya Mas. Dan jujur selama di sini aku nggak berani menatapmu karena takut terpikat. Ucapan Meli seketika bikin aku terpengaruh. Untuk beberapa saat lamanya, aku menatapnya penuh setengah nggak percaya. Jadi aku nggak melanjutkan kalimat karena Meli sedang mengangguk duluan. Hingga selanjutnya, bak orang yang kehausan. Aku melihat Meli adalah sebuah telaga yang airnya sangat jernih dan bening. Aku berpikir, jika aku bisa sama Meli, artinya kewajiban Putri berkurang dan seperti sudah sama-sama sepakat. Gak menyia-nyiakan waktu, kami pun mulai bergumul. Di pertengahan aku berhenti dan menarik tangannya. Mau kemana? Tanyanya. Seperti kecewa karena aku stop mendadak. Kita pindah ke lantai saja, jawabku. Kurasa spring bednya sudah terlalu tua, menimbulkan suara lebih leluasa di bawah. Meli paham dan mengikuti apa yang aku mau. Selaksa gali lubang yang berdebur, kami membaur, bergulungan deras, menghempas.
ada yang terbakar. Kamu mendesah lincah seperti rusa yang menyulam rasa terus berlari, tak mau terputus, terus memacu dan terhempas seperti kapas. Aku nggak tahu perasaan seperti apa yang ada di hati Meli. Apakah merasa bersalah atau merasa bahagia atau mungkin dua-duanya. Tapi yang pasti di pagi harinya aku merasa bahagia. Bahagia yang tak terkira. Kalau di meja makan melihat dua wanita yang notabene sahabat akrab yang sudah aku nikmati semuanya. Dan gak nyangka ternyata Meli berani melanjutkan hubungan hingga di malam-malam berikutnya. Aku selalu berkunjung ke kamarnya. Bahkan ketika Putri sudah bersih, aku harus mengantri keduanya. Ternyata kalau punya istri dua enak, gumamku. Berbagi cinta tanpa ada kebencian dan sakit hati. Tapi aku kecewa ketika Meli pamit pulang, dia nggak menjelaskan apa sudah mendapat kesadaran jika hubungan kami sangat membahayakan. Nah, itulah dia ceritaku dengan sahabat akrab istriku. Dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.